Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Davi Orlando Setiawan, nomor presensi 7 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiman, nomor absen 17 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Palevi, nomor presensi 22 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Abdullah, nomor absen 23 dari kelas 17. Di sini Kami akan menjelaskan apa itu produktivitas, Apa saja jenisnya, Dan apa saja contohnya? Mas, lagi ngapain mas? ini lagi fotosintesis, Mas. Fotosintesis? Ya, ini fotosintesis. Kok bisa? Loh, emangnya fotosintesis gimana? Fotosintesis itu pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui daun yang dibantu oleh sinar matahari. Bukan yang itu, yang ini. Oh, jadi fotosintesis itu ya. Kalau begitu saya pernah mendengar kaitannya itu dengan produktivitas. Produktivitas? Apaan tuh? Aduh, saya juga hanya mendengar doang sih. Mari kita tanyakan kepada ahlinya. Produktivitas adalah hasil metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, penimbunan dalam periode waktu tertentu. Produktivitas ini mencakup beberapa jenis, yaitu yang pertama produktivitas primer, yang kedua yaitu produktivitas sekunder. Produktivitas ini mencerminkan kemampuan ekosistem untuk memberikan wawasan tentang aliran energi dan hubungan trofik dalam suatu lingkungan. Nah, di sini ada dua jenis produktivitas, yaitu yang pertama adalah produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Nah, produktivitas primer ini adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui proses fotosintesis dan kemosintesis menjadi energi kimia. Nah, di mana produktivitas ini juga dapat berbeda-beda di setiap ekosistemnya. Contohnya sendiri yang tertinggi adalah ekosistem hujan tropis dan ekosistem hutan bakau. Nah, kemudian di dalam produktivitas primer ini terdapat dua jenis lagi, yaitu produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Nah, di mana produktivitas primer kotor ini adalah jumlah materi organik yang dihasilkan dari tumbuhan atau ya jumlah yang dihasilkan dari fotosintesis itu sendiri. Nah, di mana dalam fotosintesis kan pasti tumbuhan ini menghasilkan misalnya glukosa. Nah, itu berarti jumlah dari glukosa itu berapa. Nah, kemudian ada produktivitas primer bersih. Nah, untuk produktivitas primer bersih ini adalah jumlah hasil fotosintesis atau jumlah hasil materi organik dari tumbuhan itu dikurangi respirasi. Kenapa dikurangi respirasi? Ya karena tumbuhan ini melakukan respirasi. Misalnya saja tadi menghasilkan glukosa dalam fotosintesis. Nah, sebagian glukosa itu akan digunakan untuk proses dari tumbuhan itu sendiri. Sehingga dalam produktivitas primer bersih ini jumlah dari hasil fotosintesis dikurangi dari resepsi tumbuhan itu sendiri. Produktivitas sekunder, kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dalam bentuk makanan menjadi energi kimia yang tersimpan dalam tubuh. Itu yang dinamakan produktivitas sekunder. Jadi singkatnya, produktivitas sekunder itu perubahan energi yang dilakukan oleh organisme tingkat konsumen. Misalnya gini, katakanlah organisme heterotrof itu manusia. Manusia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi ia mengambil energi dari organisme produsen yang kemudian energi tersebut kita simpan di dalam tubuh kita. Nah, kecepatan dari penyimpanan energi tersebut itu yang dinamakan produktivitas sekunder. Kemudian perpindahan energi kimia dari produsen ke konsumen itu dipergunakan untuk aktivitas hidup, dan hanya sebagian energi kimia yang dapat diubah menjadi energi dalam tubuh yang dalam bentuk produktivitas bersih. faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada 4. Yang pertama,
sinar matahari, kedua karbon dioksida, 4 air, 3 air, 4 nutrisi. Nah, dari keempat itu yang paling berpengaruh ialah sinar matahari, karena matahari adalah energi utama dalam suatu ekosistem. Produsen seperti tumbuhan, cyanobacteria, dan alga membutuhkan sinar matahari untuk menyiapkan makanannya. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas dimulai dari energi cahaya matahari yang masuk melalui produsen, yaitu organisme autotrof. Lalu energi cahaya matahari tersebut diubah menjadi energi kimia, yang kemudian energi kimia tersebut mengalir dari produsen ke konsumen melalui peristiwa rantai makanan.